warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Alfia Manggarelo, dan kedua teman saya, yaitu Erina Susi Irawati dan Benigno Dimas Suryo Saputro. Di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah makroekonomi pada bab judul Analisis Makroekonomi dan Penghitungan Pendapatan Nasional. Langsung saja kita membahas bab analisis makroekonomi. Ekonomi makro mempelajari aktivitas individu atau konsumen, perusahaan atau produsen, dan semua pasar dalam ekonomi atau negara tertentu, termasuk aktivitas ekonomi pemerintah. Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang menganalisis pertumbuhan jangka panjang, pergerakan siklus dalam output total, pengangguran dan inflasi, penawaran uang, perdagangan internasional, dan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan. Ada 5 pelaku makro. Yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga konsumsi merupakan unit ekonomi yang paling terkecil. Rumah tangga konsumsi adalah pemilik atau penyedia jasa dari berbagai faktor produksi yang akan digunakan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa, seperti tenaga kerja, bahan baku, modal, dan lain-lain. Konsumsi juga akan menggunakan barang dan jasa dalam bentuk output yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, ada produsen. Produsen biasanya disebut perusahaan atau organisasi yang didirikan oleh satu atau beberapa orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, ada pemerintah. Pemerintah mencakup semua badan lembaga atau badan pemerintahan yang memiliki wewenang dan tugas dalam mengatur perekonomian melalui kebijakan-kebijakannya. Lalu yang keempat, ada lembaga-lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan fasilitas lain yang bisa mempermudah transaksi dalam perekonomian. Yang terakhir, yang kelima, ada negara-negara lain. Negara lain sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perekonomian suatu negara atau adanya ekspor dan impor. Lalu ada 4 pasar makroekonomi. Yang pertama, pasar barang. Pasar barang meliputi barang dan jasa. Terdapat pertemuan antara permintaan atau konsumen dengan penawaran produsen melalui peristiwa transaksi. Yang kedua, ada pasar uang. Pasar uang berhubungan antara jumlah permintaan masyarakat terhadap uang dengan jumlah yang beredar atau JUB. Jika JUB turun, permintaan akan turun. Dan jika JUB naik, permintaan juga naik. Pasar uang berkaitan dengan ekspor dan impor. Yang ketiga, ada pasar tenaga kerja. Pertumbuhan permintaan tenaga kerja sebesar 5% dari total angkatan kerja, di mana pertumbuhan angkatan kerja sebesar 8%, setiap periode akan memberikan pengaruh pada peningkatan angkatan kerja setiap periode sebesar 3%. Artinya, pertumbuhan angkatan kerja yang 8% hanya terserap di lapangan kerja sebesar 5%. Sedangkan sisanya 3% menganggur. Pasar angkatan kerja berhubungan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia di masyarakat yang merupakan fungsi penawaran dengan jumlah permintaan tenaga kerja di sektor swasta dan pemerintahan. Lalu yang terakhir ada pasar luar negeri. Pasar luar negeri, besar kecilnya nilai transaksi ekspor impor antar negara mempengaruhi perolehan keuntungan atau kerugian, atau surplus atau minus. Selanjutnya adalah masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. Perkembangan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa sebagai akibat penambahan faktor-faktor produksi umumnya tidak selalu diikuti penambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya, sehingga perkembangan ekonomi tidak sama dengan potensinya.
Pendapatan nasional potensial adalah tingkat pendapatan nasional yang dapat dicapai apabila tenaga kerja sepenuhnya digunakan. Lalu konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan adalah pergerakan naik turunnya kegiatan perusahaan di dalam jangka panjang. Yang kedua adalah pengangguran. Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum memperolehnya. Penyebab terjadinya pengangguran yaitu kekurangan pengeluaran agregat atau pembelanjaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Yang kedua, mengatur karena ingin mencari kerja yang lain yang lebih baik. Yang ketiga, penggunaan alat produksi modern atau mesin-mesin. Yang keempat, ketidaksesuaian antara keterampilan pekerjaan yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan industri. Selanjutnya, akibat buruk dari pengangguran yaitu kurangan pengeluaran konsumsi, mengganggu taraf kesehatan keluarga, menimbulkan efek psikologis yang buruk, timbulnya kriminalitas, dan terjadinya kekacauan politik, ekonomi, dan sosial bagi negara. Yang ketiga ada inflasi. Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam perekonomian. Tingkat inflasi dikatakan rendah apabila mencapai 2 atau 3%, dan dikatakan moderat apabila mencapai 4-10%. Faktor-faktor penyebab inflasi yaitu pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Contohnya saat ini adalah banyak minyak yang ditimbun, lalu pekerja yang menuntut kenaikan upah, kenaikan harga barang impor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti pertambahan produksi dan penawaran, lalu kekacauan politik dan ekonomi. Akibat buruk inflasi yaitu menurunkan taraf kemakmuran masyarakat, memperlambat pertumbuhan ekonomi, juga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, masalah dalam perekonomian yaitu neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah suatu ringkasan pembukuan yang menunjukkan aliran pembayaran yang dilakukan dari negara lain ke dalam negeri dan dari dalam negeri ke negara lain dalam satu tahun tertentu. Pembayaran yang dilakukan diantaranya penerimaan dari ekspor dan pembayaran untuk impor barang dan jasa, aliran masuk penanaman modal asing dan pembayaran penanaman modal ke luar negeri, aliran keluar dan aliran masuk modal jangka seperti mendepositokan uang di luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian penting dari kegiatan perekonomian suatu negara, atau istilahnya perekonomian terbuka. Berarti mempunyai suatu hubungan ekonomi dengan negara lain dengan menjalankan ekspor dan impor. Defisit neraca pembayaran yaitu impor lebih besar daripada ekspor. Saya akan melanjutkan presentasi dari Alvia. Tolak ukur presentasi kegiatan ekonomi terdiri dari 1. Pendapatan nasional, 2. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran, 3. Tingkat perubahan harga-harga atau inflasi, 4. Kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran, dan yang terakhir, kestabilan nilai mata uang domestik. Pendapatan nasional menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai serta perubahan dan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertambahan kemakmuran. Siklus tenaga kerja dan pengangguran yaitu terdiri dari penduduk. Penduduk terbagi menjadi 2. Penduduk usia kerja yaitu usia 15-64 tahun termasuk angkatan kerja, dan terbagi lagi menjadi 2, tenaga kerja dan pengangguran. Penduduk bukan usia kerja berkisar usia 0-15 dan 65 tahun ke atas, termasuk bukan angkatan kerja. Tingkat perubahan harga, indeks harga, dan tingkat inflasi. Indeks harga menggambarkan perubahan tingkat harga yang berlaku di dalam suatu negara. Untuk mengukur tingkat inflasi, indeks harga yang digunakan adalah indeks harga konsumen atau CPI, yaitu indeks harga dari barang-barang yang selalu digunakan konsumen. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran.
Komponen penting dalam neraca pembayaran yaitu 1. Neraca perdagangan dan aliran modal. 2. Neraca keseluruhan atau neraca pembayaran. Kestabilan nilai mata uang domestik atau kestabilan kurs valuta asing. Perbandingan nilai suatu mata uang asing dengan nilai mata uang domestik dinamakan kurs valuta asing. Kurs ini akan menunjukkan banyak uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing tertentu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah neraca keseluruhan. Kurs valuta asing dapat dipandang sebagai harga dari suatu mata uang asing. Neraca keseluruhan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah neraca keseluruhan. Kurs valuta asing dapat dipandang sebagai harga dari suatu mata uang asing. Neraca keseluruhan yang mengalami defisit cenderung untuk menaikkan nilai valuta asing, dan sebaliknya. Apabila neraca pembayaran teguh atau kuat, surplus dalam neraca keseluruhan dan cadangan valuta asing yang dimiliki negara terus-menerus bertambah jumlahnya, nilai valuta asing akan bertambah murah. Maka keteguhan kurs valuta asing dapat digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menilai kestabilan dan perkembangan suatu perekonomian. Tujuan kebijakan ekonomi: menstabilkan kegiatan ekonomi. 2. Mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. 3. Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat. 4. Menghindari masalah inflasi. 5. Neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Saya Benigno Dimas Suryo Saputra. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Erina. Kebijakan ekonomi makro. 1. Kebijakan fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. 2. Kebijakan moneter. Pemerintah untuk memengaruhi atau merubah penawaran uang dalam perekonomian atau merubah tingkat bunga dengan maksud untuk memengaruhi pengeluaran agregat. 3. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga murah dan kualitas yang lebih baik. Tujuan ekonomi makro. 1. Tingkat kesempatan kerja yang tinggi. 2. Kapasitas produksi nasional yang tinggi. 3. Tingkat pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 4. Keadaan perekonomian yang stabil. 5. Distribusi pendapatan yang merata. B. Perhitungan pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Jenis-jenis pendapatan nasional. 1. Produk domestik bruto. Gross domestic product. Jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam satu periode. 2. Produk nasional bruto atau gross national product. Nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama satu periode. 3. Produk nasional neto atau net national product. Jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai pengganti. 4. Pendapatan nasional neto, net national income. Pendapatan yang dihitung dari jumlah balas jasa yang diterima oleh rakyat sebagai pemilik faktor produksi. 5. Pendapatan perseorangan, personal income. Jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang didapatkannya tanpa memberikan suatu kegiatan yang lainnya. 6. Pendapatan yang siap dibelanjakan atau
disposable income, pendapatan yang siap untuk dibelanjakan atau dimanfaatkan. Disposable income diperoleh dari personal income setelah dikurangi dengan pajak langsung. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.